Take me home, I'm falling. Love me alone, I'm rolling. Losing control, body and soul. Mind to for sure, I'm already yours. Want you down, I'm falling. Hold you tight, calling. I'll take control, your body and soul. Mind to for sure, I'm already yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada Bapak dan Guru untuk saya sekarang, yaitu dengan kita akan belajar perubahan dalam modul 1.4, yaitu budaya positif, elaborasi pemahaman budaya positif. Di sini akan saya terangkan yaitu masalah budaya positif yang ada di sekolah kita. Dengan perubahan paradigma, kegiatan kepal tangan seperti ini, yaitu ada A dan B. Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga. Dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Bila membujuk, mengecam, mengherdik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilustrasi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini Bapak Ibu guru, siapakah yang sebenarnya yang memiliki kontrol itu? Nah, di sini ditanyakan bahwa semuanya stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sesuai suatu kesalahan. Yang kedua, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang dan kalah. Teori kontrol pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang. Di sini disiplin positif, yaitu teori pilihan Dr. William Bresser.
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin: belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Terus yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan, yaitu teori Mulaffi. Satu, dua, untuk mendapatkan sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, model berpikir memang kolaborasi dan konsuen menciptakan penilaian-penilaian baru. 5. Posisi kontrol. 1. Menghukum. 2. Membuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Membantu. 3. Manajer. Yang 5. Segitiga restitusi. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 5. Kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Makna disiplin sebenarnya berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Dasher pada Teori Kontrol 1984. Dengan mengingatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intriksnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dian Besson 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4.
berkebinekaan global, 5 bergotong royong, 6 kreatif. Eksplorasi konsep. Pembelajaran 2.2 teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? 2. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? 3. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantoro, Pemikiran Konsepsi Keteladanan, Sikap Merdeka, catatan kelima, 2013, halaman 469. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dari orang yang meminta, membujuk, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Alif Kon 1993, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan hukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebijakan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten. Yang terakhir, fokus pada proses. Inilah adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya prihatin. Nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasi, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pembuka, saya menghargai. Nilai kebajikannya, kepedulianmu. Situasinya, pada saat kamu membantu temanmu di tugas kelompok. Pembuka, terima kasih. Nilai kebajikan, rasa tanggung jawabmu. Situasi, pada saat kamu menguat kertas yang berserakan di lantai. Tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah itu apa? Yaitu di sini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali
karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi, bukan hukuman. Karena di sini dia bertanggung jawab menggantikan kertas dari temannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ini adalah konsekuensi karena di sini kan olahraga. Suatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya suatu harus terjadi. Membuat fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, ini juga hukuman. Membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini semua adalah hukuman yang dirasakan oleh anak-anak atau siswa kita apabila terjadi hukuman. Nah, konsekuensinya suatu harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tim out. Masih konsep pembelajaran 3, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? 1. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi insintrik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini adalah budaya positif, yaitu pertama peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Ya, itu tadi adalah budaya positif yang kita ajarkan untuk di SD kita. Terima kasih untuk atas waktunya yang diberikan tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Jinggung dengan testimoni budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Yudi Bintoro sebagai guru penggerak, sesuai dengan apa yang telah dipaparkan tadi, untuk kinerja etos kerja tinggi itu sangat mendukung sekali untuk sekolah kami dengan adanya pernyataan atau realitas tentang kedisiplinan, terutama kalau itu nanti bisa dilaksanakan sesuai dengan kesadaran anak-anak, yaitu dengan kesadaran dari dalam
diri anak-anak, maka sangat menguntungkan sekali, terutama untuk anak-anak, dan yang selanjutnya untuk sekolahan bisa meningkatkan prestasi siswa. Sedangkan untuk pemaparan yang disampaikan Pak Yudi ini juga bisa memotivasi kepada Bapak Ibu guru sehingga bisa ikut dalam mengikuti guru penggerak. Dengan presentasi Pak Yudi Bintoro itu juga menambah wawasan pengalaman kepada terutama Pak Yudi Bintoro dan kepada Bapak Ibu guru, dan dengan pernyataan real bisa menambah peningkatan untuk mutu pendidikan SDN 2 Nyimbung. Itu yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi disampaikan oleh Pak Yudi tadi sangat bagus sekali, terutama untuk pengembangan disiplin di sekolah kami. Karena saya kira sekolah kami anak-anaknya kesadaran untuk berdisiplinnya kurang. Anak-anak cenderung patuh atau taat ketika ada yang mengawasi, tapi ketika tidak ada yang mengawasi, mereka sangat kurang sekali untuk disiplin. Mereka tidak sadar akan pentingnya disiplin. Semoga dengan diterapkannya disiplin tadi bisa meningkatkan kesadaran anak tentang disiplin. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.